Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Anakku sekalian, pertama-tama Bapak ucapkan selamat dan sukses kepada kalian semua yang sudah diterima menjadi calon siswa di SMP Negeri 2 Cilegon. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Bapak membawakan materi MPLS yang berjudul tentang pengembangan kurikulum SMP Negeri 2 Cilegon. Materi ini sangat menarik sekali karena kurikulum adalah jantungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, izinkanlah Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Dian Sudiono, MPD, lahir di Sumedang tanggal 4 Januari tahun 1991. Pendidikan Bapak S1 jurusan PPKN dan S2 jurusan Teknologi Pembelajaran. Kali ini Bapak sudah dikaruniai 3 orang putri. Alamat Bapak berada di Jalan Jaha, Kampung Kuban, RT 01 RW 01, Desa Makassari, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Nomor HP Bapak atau WA ini penting, silakan kalian catat 0821 143 43481. Bapak di sekolah mengajar sebagai guru PPKN dan sekarang Bapak dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai asesor program sekolah penggerak. Nah, para siswa sekalian, mari sama-sama kita lihat isi dari kurikulum di sekolah kita. Pertama-tama kita akan melihat apa itu kurikulum. Kurikulum berasal dari kata kurere yang berarti jarak yang harus ditempuh, start sampai finish. Digunakan dalam olahraga bola kuda. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 menyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dan kali ini pada masa pandemi, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 bahwa kurikulum dalam kondisi khusus itu adalah kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dari pengertian tersebut, kita bisa melihat 3 hal yang akan dicapai oleh kurikulum atau dengan kata lain tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah karakter, sikap spiritual, sikap sosial. Nah, ini tujuannya untuk bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah, maka diperlukan karakter yang baik. Yang kedua adalah kompetensi atau kemampuan. Nah, kemampuan atau kompetensi ini tujuannya adalah untuk bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Dan yang terakhir, literasi. Literasi ini tujuannya adalah untuk bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Jadi, 3 hal ini yang ingin dicapai oleh kurikulum. Adapun kecakapan abad 21 yang dikembangkan melalui kurikulum 2013 ada 3, dan perlu diketahui bahwa SMP 2 kali ini menggunakan kurikulum 2013 dan SMP 2 merupakan pilot project
dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di Kota Cilegon khususnya. Yang pertama, kecakapan abad 21 yaitu kualitas karakter. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, literasi dasar. 3 hal yang merupakan kecakapan abad 21 yang mudah-mudahan kalian bisa miliki setelah belajar di SMP 2. Dan kecakapan abad 21 ini dicapai melalui kurikulum, melalui kegiatan intrakurikuler dan kurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah, didukung dengan bahan ajar dalam bentuk fisik dan digital, serta sarana prasarana. Menurut sejarahnya, perkembangan kurikulum di Indonesia dari mulai tahun 1945 sampai sekarang, dan sekarang kita melaksanakan kurikulum 2013. Karena situasi sedang pandemi atau dalam keadaan bencana, maka kurikulum yang dilaksanakan kita adalah kurikulum dalam kondisi khusus. Kalau kita melihat isinya, dalam struktur kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Cilegon, dalam situasi yang normal, nanti kalian belajar, itu akan mendapatkan 7 mata pelajaran kelompok A, dan sekarang 4 mata pelajaran kelompok B. Kelompok A itu terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Dan kelompok umum atau kelompok B yaitu Seni Budaya, PJOK, Prakarya, dan yang terakhir adalah, yang terbaru adalah Molok Bahasa Cilegon. Dan masing-masing itu mendapat alokasi waktu per minggu berbeda-beda, dari mulai 2 jam sampai dengan 6 jam. Beban belajar di SMP Negeri 2 Cilegon. Untuk kelas 7, 8, dan 9, 1 jam pembelajaran tatap mukanya itu dihitung sekitar 40 menit. Dan jumlah jam pembelajaran per minggu terdiri dari 38 sampai 40 jam pelajaran. Jumlah jam per harinya kurang lebih 6 sampai 9 jam pelajaran. Dan istirahat itu 60 menit. Nah, dari beban belajar ini terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan tatap muka, yaitu kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan guru. Yang kedua adalah penugasan terstruktur, yaitu kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh guru untuk mencapai standar kompetensi. Yang ketiga adalah kegiatan mandiri tidak terstruktur, yaitu kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh guru untuk mencapai standar kompetensi. Kita lihat kegiatan pembelajaran tatap muka dalam situasi yang normal. Dari mulai hari Senin sampai hari Kamis itu 9 jam pelajaran, dari mulai jam 7 sampai jam 15 atau jam 3 sore. Sementara untuk hari Jumat itu hanya 16 jam pelajaran, dari mulai jam 7 sampai dengan jam 11.40. Dan perlu diketahui bahwa istirahat itu ada 2 kali. Yang pertama jam 9.30 sampai jam 10, dan yang kedua jam 12 sampai jam 13. Kemudian pada jam 15 itu ada sholat asar bagi yang beragama Islam. Kemudian kegiatan pengembangan diri dimulai dari setelah sholat asar atau jam 15.30 sampai dengan jam 5 sore. Kegiatan terakhir dalam kurikulum yaitu penilaian. Penilaian itu sendiri dilakukan oleh pendidik. Dan penilaian yang dilakukan oleh pendidik itu meliputi aspek sikap dengan instrumen penilaian berupa observasi, penilaian diri, penilaian terteman, dan jurnal. Dan sikap ini yang dinilai adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua adalah aspek pengetahuan. Nah, bentuk tes yang dilakukan untuk aspek pengetahuan itu dilakukan melalui tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Dan aspek keterampilan itu dinilai oleh guru
dalam bentuk kinerja, proyek, produk, dan portofolio. Berikutnya adalah penilaian oleh satuan pendidikan. Dalam hal ini sekolah itu melaksanakan penilaian pada semester ganjil, itu berupa penilaian akhir semester atau PAS. Pada semester genap itu ada penilaian akhir tahun atau PAT, dan khusus untuk kelas 9 di akhir tahun ajaran itu akan melaksanakan kegiatan ujian sekolah untuk menentukan kelulusan. Nah, para siswa sekalian, selain kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran, di sekolah juga diadakan kegiatan pengembangan diri, yaitu kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Adapun kegiatannya itu berupa, yang pertama adalah kegiatan pelayanan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlu diketahui di sekolah kita ekstrakurikuler wajibnya itu pramuka, dan ekstrakurikuler pilihannya berupa paskibra, PMR, kerohanian, kepemimpinan, kelompok seni budaya, kelompok tim olahraga, kelompok ilmu remaja, dan lain-lain. Untuk mencapai ketuntasan dalam penilaian ini tentunya ada batas minimal, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dan setiap mata pelajaran pada jenjang tingkat berbeda itu berbeda-beda. Untuk mata pelajaran kelompok A, kelompok B di kelas 7, KKM-nya yaitu 75. Jadi nanti kalian setiap kali penilaian minimal harus mencapai nilai KKM 75. Untuk kelas 8 masih 75 dan kelas 9 78. Yang harus kalian ketahui sebagai acuan atau pedoman agar kalian termotivasi untuk belajar lebih giat, yaitu kriteria kenaikan kelas. Ketika nanti Anda akan mencapai atau ke tingkat kelas 8, maka kalian harus memenuhi kriteria kenaikan kelas sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran 2 semester, kemudian tidak memperoleh nilai aspek di bawah atau sama KKM lebih kecil, atau tidak menuntaskan indikator KD dan KI dengan nilai rata-rata akumulatif lebih dari 2 mata pelajaran kurang dari nilai rata-rata KKM. Yang ketiga, harus memiliki deskripsi sikap baik. Yang keempat, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Dan yang kelima, tidak memiliki nilai kompetensi pengetahuan dan atau keterampilan pada mata pelajaran PAEBP atau PPKN lebih kecil daripada KKM. Selanjutnya adalah di dalam penilaian itu ada program remedial dan pengayaan. Remedial adalah program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Dan bagi peserta didik yang melebihi KKM, maka akan dilakukan pengayaan berupa program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Jadi diupayakan kalian harus bisa mencapai KKM agar tidak diremedial. Nah, sejalan dengan kondisi sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, ada beberapa kebijakan pendidikan yang dilaksanakan. Sebagai dasar hukumnya, itu ada 4. Yang pertama, Permendikbud nomor 33 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang kedua, PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang ketiga, Kepmendikbud nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Dan yang keempat, surat keputusan bersama 4 menteri. Dari dasar hukum ini, pada intinya memiliki prinsip bahwa dalam situasi masa pandemi COVID-19, kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan masa pandemi COVID-19 ini, terutama dari Kepmendikbud nomor 719 tahun 2020, ini berimbas kepada SMP Negeri 2 Cilegon, di mana
sekolah kita menggunakan kurikulum nasional dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pengetahuan. Jadi, sekolah kita menggunakan kurikulum dengan kondisi khusus yang disederhanakan. Adapun prinsip belajar di masa pandemi, yang pertama, keselamatan dan kesehatan lahir batin itu adalah yang utama. Yang kedua, kegiatan belajar itu dilaksanakan untuk mendapatkan dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, kegiatan belajar difokuskan pada pendidikan kesehatan hidup mengenai pandemi COVID-19. Yang keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif. Yang kelima, aktivitas dan penugasan selama belajar dapat bervariasi. Yang keenam, hasil belajar peserta didik selama belajar diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan tidak memberikan skor atau nilai kuantitatif. Dan yang ketujuh, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua. Inilah alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi nanti kalian setelah MPLS ini nanti kalian akan melakukan asesmen diagnosis. Setelah itu kalian akan mengikuti kegiatan orientasi belajar dan psikososial. Berikutnya kalian melakukan pembelajaran, baik itu pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) ataupun pembelajaran jarak jauh. Sementara ini yang dimungkinkan adalah pembelajaran jarak jauh secara daring. Ketika kalian melakukan pembelajaran tersebut, maka di dalamnya itu ada yang namanya tes formatif dan refleksi. Dan setelah itu ada kegiatan remedial atau pengayaan. Dan di akhir kegiatan pembelajaran ada yang namanya asesmen sumatif atau PAS atau PAT. Inilah alur pembelajaran di SMP Negeri 2 Cilegon pada masa COVID-19 sekarang ini. Nah, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada masa COVID-19 ini berdasarkan SKKD Menteri itu dimungkinkan kita melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang bisa dilaksanakan secara daring, luring, maupun campuran. Nah, sekarang ini yang dimungkinkan adalah pembelajaran daring, yaitu pembelajaran di mana siswa mendapatkan instruksi beberapa pembelajaran dan bahan ajar yang disusun secara modular dalam bentuk format digital serta dapat berkomunikasi melalui media yang disepakati. Dan inilah jadwal kegiatan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 2 Cilegon. Pada prinsipnya, setiap hari kalian itu rata-rata akan mendapatkan 2 mata pelajaran. Dan waktu maksimal untuk 2 mata pelajaran itu adalah 4 jam pelajaran dan istirahat 30 menit. Untuk suksesnya kegiatan pembelajaran jarak jauh, tentunya kalian harus mematuhi tata tertib, disiplin, dan komitmen terhadap tata tertib ini. Ada 13 tata tertib yang harus kalian patuhi. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan diri sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang kelima, mengajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keenam, menyiapkan tempat yang cukup nyaman untuk belajar. Yang ketujuh, memahami jadwal dan tujuan pembelajaran. Ke-8, aktif dalam diskusi dengan guru. Yang 9, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Yang ke-10, menyelesaikan tugas dari guru dengan sebaik-baiknya. 11, menyampaikan kesulitan saat kegiatan belajar pada guru atau orang tua. Yang ke-12, melakukan screenshot sebagai bukti kehadiran dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ke-13, mempersiapkan rencana kegiatan belajar selanjutnya. Para siswa sekalian, peserta MPLS, di akhir materi Bapak, izinkan Bapak memberikan tugas untuk kalian. Mudah-mudahan dengan kedua tugas ini, kalian semakin mantap
untuk mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 2 Cilegon. Bapak memiliki 2 pertanyaan yang harus kalian jawab melalui rekaman voice note WhatsApp, kemudian dikirim ke nomor WhatsApp Bapak. Nomornya 0821 14343481. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, apakah motivasi yang menjadi alasan memilih di SMP 2 Cilegon? Yang kedua, ceritakan pengalaman menarik ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh sewaktu di SD. Nah, jawaban Anda bisa dikirim langsung melalui rekaman voice note ke nomor WA Bapak. Terakhir, sebelum Bapak tutup, izinkan Bapak untuk memberikan sebuah pantun. Kemana-mana membawa Indomie, bayarnya gak boleh dinanti-nanti. Masa boleh pandemi, belajar gak boleh berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.